Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Ali The Coach di channelnya Bang Ali The Coach. Mudah-mudahan semuanya masih tetap sehat, masih tetap diberkahi semangat, diberkahi rezeki dan kesehatan yang paling utama dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baik teman-teman sekalian, hari ini aku sedang edit video yang sebenarnya pada saat video terakhir yang aku upload begitu banyak komentarnya. Kemudian di saat itu juga aku langsung menanggapi dan aku searching lagi info-info terbarunya. Link-link video yang dikirimkan di komentar videoku, kemudian link-link website itu coba aku juga baca dari Detik Finance, kemudian channelnya si Pak Teja gitu kan. Ini belum siap sih, karena memang videonya jadi panjang. Aku nggak nyangka jadi sepanjang ini, dan aku kemarin ngerekamnya pakai action cam, pakai GoPro, karena kan kemarin butuh perangkat dua, handphone dan laptop. Oke, ada apa hari ini? Hari ini sepertinya ada seseorang yang begitu menanggapi video terakhirku itu dengan serius, dan ternyata ini adalah mantan pemain mantan VTuber. Nah, jadi setelah ini aku akan perdengarkan percakapan kami. Itu agak lama sih memang. Apakah ini perlu aku bikin part 1, part 2? Tapi setelah aku timbang-timbang nggak usah lah, daripada nanti takutnya ini dianggap settingan atau apa segala macam. Jadi yang jelas ini aku masukin aja nanti yang panjang itu ada di voice note WA, kemudian ada di percakapan by phone, karena tadi jaringan agak kurang bagus gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, aku cuma berharap kita semua masih bisa mengendalikan emosional kita, kemudian kita masih bisa berpikir dengan kepala yang jernih, kepala dingin maksudnya. Jam berapa sih nih? Jam setengah 2 pagi. 1.34. Oke, tanggal 29 bulan 1 2021, jam setengah 2 pagi. Oke, kita masih bisa berpikiran jernih, kita kepala dingin, supaya tidak terbawa emosional kemana-mana, yang melebar kemana-mana. Akhirnya kita jadi tidak fokus lagi dengan apa yang kita bahas. Baik teman-teman sekalian, setelah ini aku akan tampilkan, perdengarkan percakapan kami berdua tadi. Luar biasa, sampai aku ditelepon seperti itu, keren. Tapi untuk yang komentar, tetap aku berharap komentarlah yang santun, ya, kalimatnya yang baik, karena kita di sini sedang sama-sama mencari solusi gitu, supaya tidak terjadi perbedaan sudut pandang yang terlalu jauh gitu, dan jangan terlalu fanatik juga, karena kita harus betul-betul subjektif dan objektif untuk menilai sesuatu, untuk mengambil suatu kesimpulan. Kita harus benar-benar bisa berusaha menjadi lebih bijaksana. Baik, ini dia percakapan kami.
Aku pernah dapat klarifikasi ya bro dari member VTube bahwa dia teman itulah, dia pegawai negeri, bahwa dia sampai beli Vivoin itu untuk mencapai berapa kali tayangan itu sampai 2,5 juta bro, mengeluarkan duit sendiri. Jadi dia menolong antar keluarganya inilah menolong supaya naik terus gitu. Dia berkorban sampai habis 10 juta dulu untuk mencapai tingkatan yang sebelum bronze itulah. Jadi kalau alibinya atau narasinya menonton iklan itu berpenghasilan, ya nggak tepat juga. Ingat dulu Bitcoin itu kan begitu juga cara mainnya bro, cuma kan dilarang di Indonesia. Betul bro, bukan maksudnya kita mendiskreditkan, maksudnya kan jadi sistemnya itu nggak relevan gitu dengan yang kita yang kita yang golongan yang bawah yang berpenghasilan rendah ingin menghasilkan profit dari situ, tapi yang di atas bermain begitu terus. Jadi kita kapan gitu naiknya gitu. Di situ kadang-kala kita harus butuh kesabaran bro, ya kan. Tapi kalau nggak main kayak gitu kita nggak bisa up terus. Harus kita punya modal gitu kan. Sementara kita kan butuh penghasilan sampingan, tapi ya dengan cara yang dia narasikan itu menonton iklan kan bro. Nah, jadi gini, ini kebetulan aku lagi di pinggir jalan. Ya, aku kan baru juga baru bulan ini terhitung mulai tanggal 11 kalau nggak salah. Tanggal 11 sih aku baru mulai main. Nah, jadi aku coba pelajari dulu pelan-pelan. Kan aku udah pernah bilang dari awalnya memang aku nggak tertarik aku main VTube ini gitu. Tapi karena aku pemerhati aja, aku ikuti ceritanya gitu. Tapi kayaknya ini sebenarnya permasalahannya masalah soal apa ya? Soal fanatik gitu. Apalagi orang-orang yang mungkin yang udah pernah ikut di aplikasi lain kemudian kecewa, tertipu atau mungkin merugi. Jadi dia menganggap VTube ini mungkin akan memiliki sistem yang serupa, akhirnya nanti merugikan banyak orang. Tapi tidak pernah mencoba juga gitu. Nah mungkin itu yang mau nanti aku coba pelajari pelan-pelan. Aku mau bahas dulu. Dan ada kemungkinan nanti Chandra Teja bisa aja dia bener gitu loh. Nah cuman yang tidak aku inginkan itu fanatiknya jangan terlalu berlebihan. Harus betul-betul objektif gitu. Kalau memang ini VTube ini nanti bakal merugikan, kita harus punya dasar dulu. Karena gini loh, dia merugikan. Tapi di satu sisi banyak video-video yang menampilkan keberhasilan. Nah, jadi ini harus kita temukan dulu standarnya. Mungkin bisa aja kayak MLM dulu kan, siapa yang duluan main beruntung dia. Yang baru-baru ikut nggak dapat apa-apa dia. Nah, gitu. Jadi coba aku di beberapa video aku bilang aku tidak membela VTube. Tapi tidak juga aku ingin menjelek-jelekan VTube sebelum aku dapat apa sebenarnya dan bagaimana sebenarnya. Ya itu fast track ya. Yang beli V-Point itu fast track, dia mau cepat. Tapi fast track itu yang seperti aku tahu itu bukan hal yang wajib. Jadi gini, sementara sampai di batas ini kemampuan aku mendapatkan informasi ya. Memang yang paling, kalau istilah yang aku baca-baca di grup-grupnya VTube dari Instagram atau dari Facebook itu yang ada grup-grupnya itu memang yang paling berdarah-darah itu di bintang 1 itulah. Karena bintang 1 itu pun dari mulai gratis ternyata harus selesaikan di bintang 1 juga kelasnya. Tapi harus selesaikan 8 paket. Nah, jadi yang paling berat memang di bintang 1. Itu banyak sih pertanyaan. Kita tengok di komentar video itu banyak. Jadi itu bahan untuk aku cari kebenarannya dulu.
gitu, tentang izinnya, tentang kaitannya dengan OJK, kemudian kalau V-Point-nya nanti nggak terjual bagaimana, kalau semuanya nanti sudah bintang 6 bagaimana, kalau nggak laku terjual nanti siapa yang mau bayarin lagi gitu kan. Itu masih aku coba selidiki dulu, aku cari tahu dulu. Iya, aku setuju bro yang itu. Cuma kan pada umumnya pengguna Android ini, khususnya aplikasi ini kan, kurang memahami bro dari awal. Dia hanya melihat, apalagi waktu peluncuran itu kan yang didengung-dengungkan, yang di up terus, yang keberhasilan. Nah, kita nggak tahu bahwa itu keberhasilan hanya mencari simpati supaya aplikasi itu banyak yang mengupdate dan banyak yang mengikuti, banyak yang buka aplikasi itu. Perusahaan kan pasti dapat untung dari situ kan. Itu salah satunya bro. Makanya memang kurang pemahaman gitu. Ya kalau kita bilang sistem multi level marketing, ya balik tak balik memang begitu. Dada nak, memang begitu cara mainnya. Cuma itu yang kadang kita kesampingkan, bahwa yang grass paling bawah nih nggak bisa yang atas itu menolong gitu bro. Akhirnya ujung-ujungnya mereka ngambil jalan pintas dengan membeli V-Point itu supaya dapat penghasilan itu. Nah, di situ dia cara mainnya itu jadi tidak terkontrol bro. Di antara member itu saling sikut. Ya maaf kata, yang punya materi pasti lebih cepat dengan cara pintas itu tadi. Salahnya kan memang owner ataupun CEO harusnya keluar memberi pernyataan dan membackup semua ini semua supaya member-membernya itu yakin. Kalau nggak salah ini udah hampir 2 tahun yang lalu bro. Karena bukti transferan itu pun profit yang kita dapatkan hanya di situ dibuat dari nomor sekian-sekian gitu kan. Nah, membeli gitu kan, mentransfer gitu ajanya bro. Bukan dari pihak Fitubnya langsung yang mengcover validasi transferan itu. Coba bro lihat yang berhasil itu bro, yang congratulation, yang dapat level-level yang tinggi itu, yang sudah berpenghasilan tetap itu rata-rata membernya itu ya orang-orang yang memang maaf kata ya, yang punya profesi maaf kata kalangan menengah ke atas bro. Belum pernah kita dengar yang kalangan menengah bawah gitu. Bisa jadi nanti jadi masalah besar ini kalau nggak dikontrol oleh pemerintah. Apalagi ada selentingan yang bro posting itu kan dari OJK tidak terdaftar ilegal, karena sumber yang diberikan kepada member penghasilan profitnya itu kebanyakan itu tadi yang saya bilang, dari member, antar member membeli. Seperti kita punya Bitcoin dulu berapa, dibeli, tawaran tertinggi. Nah, istilahnya regulasinya itu yang bro, yang perlu ya kan, jelas. Mudah-mudahan bro pun membuat konten lagi di YouTube yang lebih bisa dipahami member-membernya ya kan. Bisa dipahami member-membernya, karena selama ini yang kita lihat hanya keberhasilan saja. Itu kan kayak trik dagang bro, mencari konsumen untuk membuka aplikasi ini gitu kan. Ya perusahaan pasti lebih diuntungkan dengan dia melemparkan yang tadi saya bilang keberhasilan tadi seperti iklan kan. Memang betul nyata ya kan, tapi caranya itu apa, dari bawah dia bisa langsung up, dia mencapai posisi yang paling atas ya kan. Nah benar kan, kembali lagi ke CEO-nya, kembali lagi ke bosnya. Jadi gini, aku sendiri yang ngajak ini juga aku tidak mendapatkan penjelasan yang maksimal, tidak mendapatkan penjelasan yang komplit gitu. Makanya ini salahnya memang dari situ. Contoh, mohon maaf, aku coba pakai PyTrend dulu. PyTrend punya Ustadz Yusuf Mansur itu ya. Itu kan jelas dibuat seminar pada saat itu, memang masih bisa lah ngumpul-ngumpul ya.
dibuat seminar dan dijelaskan sistemnya gitu. Jadi orang nggak boleh nanya. Nah ini kan yang diajak bertanya dan yang ditanya pemahamannya nggak penuh, nggak full, cuma disuruh gini-gini aja, nanti gini mainnya, gini nonton gini, cuma nonton. Tapi bagaimana tekniknya itu semua harus belajar sendiri. Nah belajar sendiri sama dengan otodidak. Kalau sudah otodidak berarti pandai-pandaian. Dia harus cari sendiri pelajaran. Sama kayak aku kan, aku nggak ngerti juga harus bagaimana. Yang akhirnya aku harus lihat rajin-rajin buka YouTube, buka Google, buka YouTube, buka Google gitu. Jadi nggak pernah aku dapatkan jawaban yang pas. Makanya di situ di video terakhir aku tekankan CEO keluar kau, gitu. Walaupun kau nggak bisa ke Indonesia, kau harus buat satu video, kau harus buat satu pernyataan statement seperti apa aplikasimu ini, gitu kan. Nah, jadi di OJK sebenarnya kalau yang dibahas Chandra Teja itu OJK nggak kena sih, nggak terkait dia. Dia terkaitnya di SWI, Satgas Waspada Investasi. Itu yang menyatakan ilegal. Karena proses izinnya sebenarnya udah diurus izinnya. Cuman belum selesai, makanya masih masuk kategori ilegal. Di situ aku bilang tidak tegas pemerintah ini. Kalau memang masih ilegal, jangan dimainkan, jangan dibiarkan aplikasi ini berjalan. Akhirnya yang ada baku hantam ini. Para netizen, para member dan para hatersnya jadi baku hantam kan gitu. Nah, paling bagus kalau memang ini belum bisa, ya udah jangan dibiarkan dulu main. Ini dibiarkan main dan sudah ada juga yang membuktikan penghasilannya. Kita lihat, ada yang berpakaian polisi, ada yang pakaian tentara, ada yang berpakaian PNS. Nah ini kan jadi bingung. Satu sisi meyakinkan, satu sisi juga karena dengar berita ini juga sebuah ketidakpastian, jadi ragu-ragu gitu. Jadi poinnya ini pertama di pemerintah harus tegas dia. Kalau memang ini bisa dimainkan, mainkan. Kalau enggak jangan kasih. Walaupun proses izinnya masih dalam proses, sudah diurus tapi belum selesai, itu lebih bagus kalau memang masuk kategori ilegal ya udah jangan dimainkan dulu. Jangan dikasih izin dulu gitu, dibatalkan dulu. Yang kedua, CEO-nya memang harus keluar. CEO-nya itu harus ngomong. Kan di Indonesia itu ada CEO-nya namanya Pak Wilbert. Aku sedang selidiki Pak Wilbert itu gimana cara nyari profilnya, gitu, siapa dia gitu. Aku sedang nyari. Yang ketiga, Pak Chandra Teja itu awalnya aku lihat dia adalah seorang reviewer. Ya reviewer itu juga harus tahu maknanya, harus tahu artinya. Jadi sekarang akhirnya dia bukan hanya sekedar memberi informasi, tapi karena dirinya sudah diserang oleh para member VTube. Yang ada sekarang kontennya itu membela diri jadinya gitu. Bukan lagi dia menjelaskan kenapa VTube ini kok ngedur-ngeduran. Coba hitung, ada berapa video VTube di channelnya. Nah, jadi kayaknya video VTube itu lebih banyak di channelnya Chandra Teja. Yang akhirnya aku punya kesimpulan ini sudah tidak lagi menjelaskan tentang VTube itu bagaimana cara kerjanya. Tapi yang dijelaskan itu adalah ketidakpastian, kebohongan. Kemudian akhirnya Pak Chandra Teja membela diri karena diserang terus sama membernya VTube. Oh iya bro, satu lagi ingin ku sampaikan juga. Aku mungkin kan yang pernah aku tunjukkan grup YouTube menuju sukses itu kan. Rata-rata anggota yang ikut dulu sama aku pun belum ada kulihat yang mereka capai gitu dari P-point-nya itu. Masih stagnan gitu semua. Kalau hater nggak usah kita pikiri bro, karena hater itu kan bisa saja jadi buzzer. Mereka sengaja diciptakan untuk mendiskreditkan satu aplikasi. Itu biasalah, cuma kan kita ingin cari dari sudut pandang yang berbeda, bahwa seperti yang bro bilang, Chandra Teja itu kan pengamat sosial. Ya kita bisa coba sharing juga dari dia. Mungkin dia pun ada dasarnya, mungkin dia berargumen begitu, nggak salah kan. Lagi pula ini kan dunia maya, boleh saja berargumentasi kalau memang punya dasar yang valid gitu kan.